benar-benar menemukan makna ketenangan di dalam Tuhan. Kita dapat kehilangan makna sejati ketika kita mengejar sesuatu hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, dan kita melupakan tujuan utama, yaitu hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita sering mendengar kata-kata hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, Soli Deo Gloria, mungkin ada yang bertanya, wah Tuhan itu narsis ya, Tuhan itu ingin dipuja-puja ya. Tidak demikian saudara. Waktu kita berbicara hidup demi kemuliaan Tuhan, artinya kita menaruh seluruh tujuan dan pandangan hidup kita hanya kepada Kristus. Kalau manusia hidup bagi kepuasan dirinya sendiri, maka manusia itu akan mengalami kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Karena manusia pada awalnya didesain untuk menikmati Tuhan dan hidup hanya untuk Tuhan selama-lamanya. Itu adalah desain awal dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, itu akan membuat kita merasa punya segalanya, tapi tetap kosong. Hidup kita jadi seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Kelihatan baik, tapi tidak punya akar. Karena kekosongan hati kita itu tidak dapat diatasi dengan mengerjakan sesuatu yang terlihat bermakna, tapi hanya dapat diisi dengan pengenalan akan Kristus. Amin. Supaya kita mengenal Tuhan. Banyak orang disiplin rohani seperti ini loh saudara. Ini keliru. Ini bukan pendekatan orang berinjil ya saudara ya. Bukan. Ini pendekatan orang-orang yang cinta uang, bukan cinta Tuhan. Saya harus katakan ini dengan jelas. Banyak orang doa puasa supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Itu demo saudara ya. Tuhan kalau nggak berkati, mogok makan. Keliru. Doa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Anda melihat Tuhan hanya menjadi ajang pesugihan kalau disiplin rohani itu untuk membuka tingkap-tingkap langit agar Tuhan mencurahkan berkat materi. Ini keliru saudara. Dan juga relasi dengan Tuhan itu mestinya menjadi kebutuhan hidup dan bagian hidup orang percaya. Sekarang itu adalah doom scrolling. Itu kayak scroll sampai nggak sadar waktunya habis cuma buat lihat-lihat konten-konten yang nggak jelas. Makanya gantilah doom scrolling dengan deep reading. Sama-sama katakan deep reading. Makna sejati bukan soal melakukan lebih banyak, tapi tentang berdiam dan berakar di dalam pribadi Kristus. Amin. Saya tidak harus menjadi atau mencapai memiliki titik-titik untuk menjadi bermakna. Kalau di poin yang pertama, hidupku menjadi bermakna kalau titik-titik-titik itu. Hari ini, kalau kita terhubung dengan Kristus, dengan firman-Nya, kita punya kebenaran ini, dan kita bisa berkata, saya tidak harus mencapai titik-titik ini untuk menjadi bermakna. Karena di dalam Kristus, saya memiliki makna hidup yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Saat Kristus menjadi pusat seluruh hidup kita, maka semua hal yang kita lakukan itu memiliki makna, sekalipun itu dianggap kecil oleh dunia. Makna hidup sejati itu bukan ditemukan di dalam pencapaian diri, tetapi dalam relasi dengan Kristus, sang air hidup. Amin. Disalib, sang air hidup rela mengalami kehausan, supaya kita yang haus mencari makna yang fana ini mendapat kepuasan dari makna yang sejati di dalam Dia. Amin. Disalib Kristus sang firman hidup rela taat menanggung hukuman seperti orang fasik, supaya kita yang dahulu orang fasik dapat dibenarkan di dalam Dia. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Amin.